sampai hamba. I love kimchi. Ready? Fokus. Hai semuanya, balik lagi sama gua Eta Beta di Mukbang. Senang lagi, balik lagi sama kalian. Dan kita hari ini bakal mukbang. Ini samyang, tapi samyang yang kuah. Bungkusnya warnanya orange gitu. Kita belum pernah coba, jadi nggak tahu pedas atau enggak. Terus habis itu ada kimchi sedikit. Dan hari ini kita bakalan, kenapa? Mau ngeliatin bungkusnya. Samyang yang ini masih ada satu lagi. Jadi gue udah gak sabar banget pengen makan. Terus habis itu kita juga seperti biasa bakal cerita hari ini. Dan cerita hari ini ceritanya a little bit sad, sedikit sedih. Tapi ya tentang YouTuber yang gak sengaja kebunuh. But before that, we'll just eat first. And oh my god, I can't handle. Pedes nggak ya? Soalnya samyang kan biasanya pedes. Failed. It's not, nggak pedes. Oh, ada kicknya sedikit tapi nggak terlalu pedes. I love kimchi. So good. Oke, gue mulai ceritanya sekarang. Jadi ceritanya ini terjadi di 2016 di Nashville, Amerika. Dan terjadinya kepada satu keluarga, papinya namanya Timothy dan anaknya namanya Tamia. Sebenarnya tulisannya T-I-M-E-A, tapi kalau orang bule kan jadinya ngomongnya Tamia. Oke. Gue juga pertama kali dengar, namanya Tamia. Jadi si Tamia ini baru umur 11 tahun. Terus habis itu dia punya YouTube account. Jadi terus habis itu dia tuh yang YouTuber yang happy banget gitu, yang hari ini kok bakal pakai make up ini, bla bla bla. Bener-bener cocok banget lah jadi YouTuber gitu, loncat-loncat cewek kemana-mana. And she's probably a lot better YouTuber than I am. Dia do vlog gitu, terus habis itu do kayak ya make upnya dia sehari-hari. This is my makeup, I'm gonna be using this, bla bla bla. Terus habis itu dia mau hari pertama masuk ke sekolah. Dia masuk ke sekolah umur 6 SD. Sebelum ke sekolah dia udah belanja untuk semua supply sekolahnya. Terus habis itu kelihatannya kayak pakai baju baru gitu segala. Woi, diambil semua, woi. Gue makan dulu. Buset, makan dulu cepet banget, men. Lapar. Kamu ketinggalan. Aduh, this is so long, too long. Selamatkan dahulu, belum diambil sama suami. Siapa cepat dia dapat. Si papinya ini sekitar udah mau jam pulang sekolah gitu. Jadi kan si Tamianya posisinya lagi ada di sekolah. Papinya kelihatan di CCTV rumahnya. Jadi di dalam rumahnya mereka punya CCTV gitu loh. Jadi ada di beberapa ruangan ada CCTV. Jadi kayaknya udah agak biasa sih di Amerika untuk melakukan hal itu gitu loh. Jadi punya security camera tapi di dalam rumah supaya bisa lihat gitu loh kalau misalnya ada yang datang gitu. Mungkin ada yang ngerampok atau apa gitu. Jadi kelihatan semua. Jadinya kelihatan nih si papinya masuk bawa handphone di satu tangan, terus habis itu satunya lagi tangannya bawa
pistol. Hmm. Terus dia cuma jalan aja dari satu ruangan ke ruangan lain, terus habis itu dia masuk ke kamar tidurnya bersama si pistolnya ini. Kamar tidur bapaknya. Ya, kamar tidur bapaknya. Habis itu katanya dia udah mulai mau tidur gitu. Terus tiba-tiba si Tamianya datang pulang dari sekolah. Terus kelihatan di videonya itu. Dia pulang, dia lepasin tasnya, lepasin sepatunya. Terus habis itu dia mulai masuk gitu loh ke dalam rumahnya. Tuh papinya kayak mulai dengar gitu, ada orang di dalam rumah. Terus habis itu dia mulai, who's there? Who's there? Dari Siapa dalam kamar gitu. Siapa di sana gitu? Terus nggak ada yang jawab. Terus habis itu dia kayaknya mulai parno. Terus habis itu dia langsung ambil si pistolnya itu, terus dia keluar. Habis itu dia lihat ada kayak bayangan gitu, juing. Terus habis itu dia, wah pasti ada orang di dalam rumah. Terus pas dia lagi keluar rumah, tiba-tiba ada yang kayak gini, hal gitu dari pinggir. Gitu. Terus habis itu dia langsung, dia freak out, terus dia langsung tembak juga. Terus habis itu ternyata itu si Tamianya. Iya. Jadinya langsung ketembak di dadanya, tembus karena jarak dekat banget, tembus sampai kena ke apa namanya tembok belakangnya gitu. Iya, aduh. Masih hidup dia. Dia sampai daddy gitu. Terus habis itu langsung panggil ambulans kan. Kelihatan di videonya si papinya ini langsung ngambil anaknya, terus habis itu langsung bawa gitu loh keluar. Terus habis itu waktu ambulansnya datang ditanyain, kenapa ini gitu. Terus habis itu dia bohong. Dia bilang, "Oh, ada yang nembak anak gua" gitu. Terus ya udah akhirnya mereka pergi ke dalam ambulansnya. Terus habis itu mereka sempat ngobrol berdua. Tamia, I'm so sorry. Terus habis itu Tamia bilang, "Oh ya, nggak apa-apa. I know itu cuman kecelakaan gitu. Papi cuman kecelakaan tuh. Aduh, bilang kalau ini semuanya cuman mimpi, bukan beneran gitu. Terus habis itu papinya nggak bisa ngapa-apa, cuma bisa bilang I'm sorry. Terus habis itu dibawa ke rumah sakit dan 2 jam kemudian dia meninggal. Lu makan cepet banget sih hari ini. Buset. Ini nggak pedes sama sekali guys. Kalau misalnya kalian nggak tahan pedes, recommended. Lebih nggak pedes daripada Shin Ramyun ya. Yang ini lebih oke lah spice. Recommended. Very very good. Together. Ya udah, setelah si Timothy-nya tahu ini ya kalau misalnya anaknya meninggal, dia pergi langsung ke polisi. Dia pergi ke polisi dan dia ngaku bahwa gua nggak sengaja ngebunuh anak gua sendiri. Habis itu dibilangin, kenapa lu bohong gitu pas pertama kali, kenapa bilangnya ada orang lain yang bunuh. Soalnya kalau misalnya gua ngaku pada saat itu juga bahwa gua ngebunuh anak gua, nanti gua nggak bisa masuk ke dalam ambulans. Pasti langsung diambil gitu loh, dia langsung dipisahin. Jadi dia pengen banget bisa masih bersama-sama anaknya dulu dan say sorry bla 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 sebelum dia dibawa sama polisi gitu. Jadi makanya dia bohong. Terus dia bener-bener bermohon-mohon sama si polisinya, please jangan masukin gue ke penjara dulu, gue cuman mau nguburin anak gue. Pas selesai udah terkubur, gue pasti langsung balik lagi gitu loh. Gue cuman mau nguburin doang. Terus habis itu sama polisinya langsung dimasukin penjara. Terus habis itu bailnya buat yang pembayarannya itu $1 million. Jadi maksudnya kalau tanpa dibayar $1 million dia nggak bisa keluar gitu loh untuk sementara. Kasian banget sih. Iya. Banyak orang-orang yang pada teman-temannya pada ngumpulin duit itu dan pada
protes-protes gitulah. Terus jadinya gara-gara banyak yang protes diturunin jadi $500,000 US. Terus habis itu banyak yang ngumpulin duit. Terus habis itu akhirnya dia bisa keluar. Dia bisa keluar hanya untuk si penguburan anaknya ini. Tapi begonya dia salah satu rule untuk selama dia di luar, dia tuh nggak boleh ngedrugs. What? Dan dia ngedrugs? Dia pakai cocaine. Don't do drugs. Iya, dia ngedrugs. Terus habis itu karena ketahuan langsung masuk lagi ke penjara. Jadi nggak sempet ini? Sempat. Tapi terus habis itu langsung masuk lagi gitu loh. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, pokoknya langsung masuk lagi gara-gara dia ngedrugs. Stupidity banget nggak sih? Iya. Gara-gara mungkin dia tahu di penjara nggak akan bisa do that. Ya, at least dia habis kuburin langsung do that. Don't do drugs. Ya udah, akhirnya dia masuk penjara. Dia itu dituntut tiga hal. Dituntut satu itu dia jadi dia dituntut itu bahwa dia ngerubah bukti gitu, ngerubah bukti kejahatan. Yang kedua dia dituntut punya pistol padahal dia ex narapidana. Jadi dia tuh memang dulunya udah pernah masuk penjara. Jadi ex narapidana tuh nggak boleh pegang pistol, punya pistol. Nah dia dituntut itu. Terus habis itu dia juga dituntut untuk membunuh recklessly. Jadi membunuh tanpa ampun. Enggak sih, bukan membunuh tanpa mikir gitu loh. Maksudnya nggak reckless gitu. Yeah. Tiba-tiba jeger gitulah. Ya, itu reflex, juga, I guess. Ya, tapi itu. ya ada background juga lah ya. Ngapain bawa senjata di dalam rumah Iya, sendiri? Makanya semua orang pada bingung kenapa dia bawa senjata dari masuk itu tuh bawa senjata, terus habis itu kayak sambil telepon bawa senjata. Tapi nggak ada yang tahu. Kesannya tuh kayak dia lagi expect ada orang gitu loh. Kenapa dia kayak dia kayak mungkin kabur dari sesuatu situasi, ya. Makanya dia angkat lagi sambil telepon. Mungkin dia juga parno, jadinya pas lagi anaknya kagetin dia langsung refleks juga. Ya betul. Tapi nggak ada yang mengkonfirmasi itu gitu loh. Cuman kelihatannya dari video tuh kayak dia sambil gini-gini gitu loh, bahwa kayak ada orang atau enggak gitu loh. Makanya dia parno banget. Gitu deh. Jadinya dia di sidang, terus dia mengaku kan, memang dia mengaku ya gue nggak sengaja bunuhin anak gue bla bla bla. Ternyata latar belakangnya dia dulu pernah ditembak sama kayak geng gitu, kayak 6 kali gitu, deng. Jadi kata pengacaranya sih itu gara-gara itu gitu loh, dia parno. Dia udah setelah trialnya selesai, si juri-jurinya mereka bilang bahwa oke, dia tidak bersalah untuk yang ngerubah bukti karena dia nggak merubah bukti apapun gitu kan, dia kan bohong kan maksudnya. Cuman ya mereka akhirnya bilang dia nggak guilty akan hal itu, jadi dia nggak apa-apa. Tapi dia memang bersalah untuk bawa pistol selama dia ex narapidana bawa pistol, yang itu dia bersalah dan dihukum 4 tahun. Dan untuk yang pembunuhan reckless killing ini si jurinya nggak bisa setuju. Jadi kalau misalnya di pengadilan gitu kan semuanya jurinya harus setuju gitu loh. Yeah. Harus setuju pendapat yang benar gitu loh. Semuanya harus setuju keputusan yang sama. Kalau ada satu orang aja yang bilang oh ya dia nggak bersalah gitu, yang lainnya pada bilang bersalah, itu nggak bisa gitu loh. Itu jadi hasil akhirnya. Jadi juri-jurinya itu udah pada ngobrol gitu udah 9 jam. Terus habis itu nggak ada yang mau ngalah gitu loh. Ada yang bilang guilty, nggak guilty gitu lah. Aku juga baru tahu juri itu harus semuanya setuju dengan keputusannya. Ya kayak gitu bakal banyak gak sih yang deadlock gitu, jadi nggak ada ya, karena ada salah satu yang nggak setuju jadi ya itu. Ini nggak sih? Belum pernah jadi juri jadinya. Nah, karena lama banget jadinya si Timothy-nya ditawarin deal sama prosecutornya. Dibilangin kalau misalnya lu ngaku kalau lu bersalah, hukumannya itu akan dijalankan paralel dengan hukuman yang dia pegang pistol padahal narapidana gitu loh. Tadi kan dia bersalah kan atas yang itu. Jadinya
itu paralel gitu, bukan penambahan. Misalnya dia tadi dihukum 4 tahun, nah ini bukannya penambahan, jadinya paralel. Jadinya akhirnya dia bilang, iya gue guilty, dan akhirnya dia dihukum 4 tahun. Gitu. Jadinya dia sebenarnya ada beberapa anak yang lain, 2 atau 3 anak yang lain juga. Terus nggak tahu deh anak-anaknya gimana sekarang, dia masuk penjara. Mereka udah separated, terus habis itu katanya lagi custody battle gitu. Lagi nggak tahu siapa yang punya hak untuk menjaga anak-anaknya. Tapi kalau misalnya dia udah masuk penjara, pasti langsung masuknya ke maminya lah ya. Apalagi nggak sengaja ngebunuh anaknya. Gitu deh. Ya, it's really sad cerita hari ini. Maksudnya anaknya benar-benar, you know, anak-anak umur segitu kan lagi masih silih-silihnya gitu. Mereka tadinya cuma kepikiran pengen bercandain papinya. Dan dia, ya tragik jangan banget. Jangan membawa senjata tajam. Jangan parno. Jangan punya kalau bisa. Don't do drugs. Alright, gue masih lapar. Semuanya dimakan sama suami. Itu masih banyak kuahnya. So ya udah, gue mau bikin lagi. Kayaknya abisin yang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, klik tombol notifikasinya juga, sama jangan lupa klik like and share sama teman-teman kalian. Terus habis itu kita juga mau shout out ke Kristanto. Thank you for watching. Dari video pertama Kristanto selalu komentarnya watching. Teman-teman ditunggu. Mantap. Ya, yang lain juga komentarnya kita tunggu. Nanti kita shout out juga ke kalian. Ya, semoga kalian enjoy video-video seperti ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye. Kimchinya bau nggak? Gila, kali